atau gimana sih? Coba kalian cek. Ya udah deh, Bu. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus ganti rugi. 2 juta rupiah. Ini, Bu. Orangnya nggak mau ganti rugi, Bu. Mas Bagas? Kamu ini cuma tukang parkir kamu kan? Mas, mau diapain mas? Aduh, Kamu harusnya sadar diri, tahu diri. Kamu itu orang miskin, tau nggak? sama sambil cek barang dulu. Udah beres. Coba deh aku langsung cek lokasi. Oh, ini juga lumayan jauh dari sini. Ya udah deh. Sekarang coba aku langsung ke sana aja. Daripada aku lama-lama di sini. Duh, ternyata nggak enak. Jadi kurir. Aduh, mana starter motornya juga. Mati lagi, harus pakai manual. Aduh, buat perbaiki kan harus nunggu gaji dulu. Sebelah mana ya rumahnya? Nggak ada pagar, kayaknya depan ini deh. Permisi, paket. Paket. Oh ya mas. Yaudah ya mas. Iya mas, atas nama Bapak Arga. Berapa? 100.000 mas. Jadi saya juga sekalian tanya-tanya deh mas. Di sini Blok M ya mas. Jadi saya juga mau cari Blok C sebelah mana ya mas. Soalnya saya muter-muter di depan juga gak ada mas. Blok G. Masnya kan ini keluar gang sebelah sini ya? Iya, gang pertama ini. Lurus aja ke timur. Dua blok nanti ada blok. Oh ya, ya udah deh kalau begitu. Itu kan COD jadi udah selesai mas Ya. tugas saya. Jadi makasih. Kalau misalkan saya agak telat nganternya, maaf ya mas. Oh nggak apa-apa mas. Soalnya saya juga cari-cari alamat deh tadi. Iya. Maklum, saya soalnya Masih baru. masih baru mas. Oh. Jadi Iya, Mas, masih biasa. belum paham. Jadi mas kan juga baru pertama ngeliat saya kan. Iya. benar. Jadi saya lihat lokasinya juga masih cari-cari bingung. Pakai maps kadang juga gak akurat kan. Iya benar mas. Soalnya ini juga perumahannya masih baru makanya. Ya makanya mas, juga pertama kali saya lewat sini. Iya. Ya udah kalau begitu, makasih ya mas. Iya mas ya. Mari ya mas. Katanya tinggal lurus, terus melewati 2 gang, di situ dah rumahnya. Semoga aja agak nyesal lagi. Duh, susah banget ternyata jadi kurir. Untung aja mobil ini udah aku servis nih. Jadi udah siap banget untuk anterin Bu Sinta. Tapi ngomong-ngomong Bu Sinta kok masih belum datang ya?
Padahal kan janjiannya jam 8 pagi. Ini udah jam setengah 9 nih. Hari ini aku pasti telat banget nih. Karena kan aku juga bangunnya kesiangan. Aduh, tapi Pak Gita masih belum jalan. Itu lagi lihat-lihat motornya. Tandanya kalau Pak Gita masih belum jalan, aku masih belum telat dan Bu Sinta juga masih belum berangkat ke tempat tujuannya. Jadi aku aman kayaknya nih. Mending sekarang aku langsung samperin Pak Gita aja deh. Daripada entar keduluan sama Bu Sinta. Pak Gita? Bu Leli? Pak, sekarang saya aman kan Pak? Nggak telat kan? Oh enggak, Bu Leli nggak telat. Ini soalnya Bu Sinta juga masih belum datang. Untung aja Bu Sinta masih belum datang. Karena dari kemarin dan juga tadi malam Bu Sinta selalu nelpon saya Pak. Dia bilang kalau sekarang saya nggak boleh telat. Bu Sinta ada acara penting, dia tahu acara apaan. Iya sih, Bu Sinta tadi malam bilang sama aku juga. Ini katanya mau meeting. Terus mobilnya kenapa Pak? Oh enggak, ini mobil ini kemarin udah saya servis Bu. Jadi ini bukan mogok. Jadi saya cek dulu, nanti kalau misal nganter Bu Sinta terus mogok di jalan kan nggak lucu juga Bu. Awas aja loh ya, kalau sampai saya dan Bu Sinta kenapa-kenapa gara-gara mobil yang kita kendarai, Pak Gita yang saya salahkan. Tenang aja Bu, saya udah perbaiki mobil ini. Bu Leli tenang aja. Oh iya Pak, katanya Bu Sinta sekarang lagi diikutin sama pengusaha sukses itu Pak. Namanya kalau nggak salah Pak David ya? Nah bener banget. Oh Pak David. Ya iya sih Bu, kayaknya Pak David naksir sama Bu Sinta. Iya, saya juga sempat pernah ketemu sama Pak David itu. Orangnya emang tengil banget Pak, tapi tengil-tengil gitu juga banyak uangnya ya kan Pak? Ya iya sih Bu, namanya juga pengusaha Bu. Tapi kalau dipikir-pikir, Pak David itu emang cocok sih sama Bu Sinta. Karena kan Bu Sinta juga pengusaha. Tapi kayaknya Bu Sinta itu kurang suka sama Pak David ya? Aduh, kayaknya Bu Sinta nggak naksir sama Pak David Bu. Bu Leli tahu sendiri, Bu Sinta orangnya nggak kayak gitu. Ya kalau aku ada di posisi Bu Sinta tuh aku langsung embat aja Pak David. Lagian walaupun muka Pak David nih, maaf nih ya, kurang ganteng, tapi uangnya yang bisa buat dia ganteng gitu loh. Ngerti kan? Ya ngerti Bu, tapi Bu Leli pikirannya kesana terus. Cuman mikirin uang aja. Pak, kita itu hidup perlu uang Pak. Kalau semisal kita hidup dengan tampannya aja ya percuma kan? Kayak Pak Gita nih. Ya mau gimana lagi Bu? Saya cuma menjadi supir di sini. Ya penghasilan saya juga pas-pasan Bu. Ya justru dari itu Pak Gita itu nggak bisa dong buat memilah-milih perempuan terlalu dalam. Karena kan perempuan juga milih-milih kali kalau mau sama Pak Gita. Nggak semua cewek mau sama Pak Gita ya kan? Termasuk saya. Ya kalau kayak gitu saya juga nggak terlalu mikirin Bu. Saya juga fokus sama pekerjaan saya aja dulu. Nanti kalau ada uang baru memikirkan pasangan Bu. Ya bagus sih, karena kan pekerjaan Pak Gita juga belum bisa dibilang sempurna. Pak Gita juga sering keteteran tuh sama pekerjaannya, padahal cuma supir. Udah siap semua. Semoga aja hari ini kerjaanku bisa berjalan dengan lancar. Semua kendala yang terjadi pada hari ini bisa aku selesaikan dengan sempurna. Dan semoga juga hari ini aku gak diikutin sama si David. Karena Pak David emang selalu ada dimanapun saya berada. Ya meskipun dia CEO perusahaan, saya kan juga CEO perusahaan. Jadi dia gak bisa semena-mena sama saya. Dia gak bisa seenaknya sama saya. Kalau sampai terjadi lagi, dia berusaha keras untuk mendekati saya dengan satu alasan menjalankan misi yang dia punya. Lihat aja nanti, aku bakalan kasih pelajaran sama dia. Itu dia, Bu Leli sama Pak Gita kayaknya udah nungguin aku. Tumben Bu Leli gak telat. Syukur deh kalau gitu, mending aku langsung ke mereka. Bu Leli nggak boleh kayak gitu. Jadi Bu Leli kalau mandang seseorang itu dengan dilihat dari materinya aja Bu. Ya emangnya kenapa? Bu Leli sama Pak David sama aja ya, sering rendahin seseorang. Atau gara-gara aku membahas Pak David yang banyak uangnya Pak?
Gita jadi insecure ya? Saya bukannya insecure Bu, tapi cuman nggak layak aja didengar di telinga saya Bu. Saya meskipun cuman orang sopir kayak gini, tapi saya juga punya harga diri Bu. Duh, udahlah Pak Gita. Atau jangan-jangan selama ini Pak Gita suka sama saya? Gara-gara saya memendang orang dari uangnya, Pak Gita jadi mundur satu langkah ya kan? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu. Kalian udah lama tunggu di sini? Baru sebentar kok Bu. Kayaknya dari tadi kalian udah banyak ngobrol nih. Atau jangan-jangan udah dari tadi nih berduaan. Enggak kok Bu. Kebetulan saya juga baru datang. Iya, saya bersyukur karena Bu Leli hari ini nggak telat. Jadi saya berharap semoga kedepannya Bu Leli juga akan terus seperti ini. Jadi rubah sikap-sikap yang kurang baik. Iya Oke? Bu, karena kan tadi malam Bu Sinta juga udah teleponin saya tuh supaya hari ini saya nggak telat. Jadi saya berusaha Bu biar bisa bangun lebih pagi lagi. Bagus kalau gitu. Karena hari ini adalah hari spesial buat saya. Saya mau ngadain meeting bersama kerabat saya. Jadi saya minta buat Bu Leli temenin saya hari ini. Oke, Dan Pak Bu, Gita siap. juga bisa antar kita ke lokasi. Ya Bu, siap Bu. Tapi mobil udah diberesin. Sudah Bu, ini juga sudah saya servis juga. Waduh, meskipun udah Pak Gita servis, tapi Pak Gita jangan lupa dong buat cuci mobilnya. Itu kenapa? Ada kotoran ya? Ya Bu, saya nggak sempat buat nyuci mobil ini Bu. Tapi yaudahlah, nggak apa, mungkin nanti di jalan kalau masih sempet. Ya kalau waktunya masih banyak, kita cuci mobilnya dulu deh. Ya Bu. Ya udah kalau gitu, kita berangkat sekarang gimana? Bu Leli udah disiapin kan semuanya? Bu Sinta, itu aja kan tadi malam yang suruh saya bawa itu aja kan? Iya, semua yang udah saya list sama Bu Leli itu harus dibawa hari ini. Oh iya Bu, takutnya ada yang ketinggalan. Jadi saya tanya dulu ke Bu Sinta. Enggak, kalau semuanya udah dibawa, berarti kita tinggal berangkat, oke? Yaudah yuk, ayo Pak Gita, Mari Bu. ayo Bu Leli. Tuh, Pak Gita gimana sih? Coba kalian cek. Yaudah deh Bu. Tolong Mas. Apa Mas? Aduh, lagian Mas juga main HP barusan. Saya gak megang HP Mas. Saya lagi cari alamat. Duh, gimana sih Mas? Padahal jalan ini bukan jalan raya loh. Bisa-bisanya Mas nggak bisa nyetir. Duh, tangan saya sakit lagi Mbak. Ya udah, saya minta maaf Mas. Tuh, saya udah nggak tahu lagi harus gimana. Mas, kalau semisal Mas nggak bisa mengendarai sepeda motor ini, nggak usah jalan-jalan, nggak usah kerja. Ya, saya kan orang nggak punya Mbak. Kalau misalkan saya nggak kerja, ya saya harus gimana? Terus gimana dong? Kalau orang yang Mas tabrak ini punya acara penting dan terhambat gara-gara Mas, mau ganti rugi? Emang punya uang? Gak punya kan? Saya ada cuman 100.000 Mbak. Segitu doang Mas, segitu itu sekali aku makan, sekali aku beli es. Ya, tapi kan hasil... Udah deh, Tak berlebihan juga Bu. Pak Gita gak usah belain orang ini. Karena jelas-jelas dia yang salah. Saya juga Pak Gita kasihan. gak ngerti ya? Kalau Bu Sinta itu punya acara penting Pak. Kalau kayak gini gimana dong? Ya. Kan Ya, cuman kerjanya cuman jadi kurir kayak gini. Bu Leli kan penghasilannya juga nggak seberapa Bu. saya minta maaf Mbak. Kalau misalkan saya salah, ya udah kalau begitu boleh nggak saya ngelanjutin buat ngurusin kerjaan saya Mbak? Segampang itu ya? Kalau kayak gitu caranya, semua orang juga berhak nabrak tahu. Ya, saya kan nggak sengaja juga buat tabrak mobilnya Mbak. Seandainya saya tahu kalau di depan itu ada mobil, saya nggak bakalan nabrak Mbak. Udah, Lagian siapa sih yang mau buat jatuh di sini Mbak? pokoknya saya nggak mau tahu kamu harus ganti rugi. 2 juta rupiah. Ya udah deh kalau begitu, ini nggak usah diperpanjang lagi Mbak. Heh? Saya kan juga harus anterin kerjaan saya lagian. Jangan mobil. seenaknya dong kalau jadi orang. Tapi kan mobilnya juga gak kenapa-napa Mbak. Terus masih apa lagi? Kalau saya dimintain uang sih, saya kan cuma pengantar paket Mbak. Ini Bu, orangnya nggak mau ganti rugi Bu. Mas Bagas, Sinta? kamu ternyata.
Ini mobil kamu ya? Iya mas, ini mobil aku. Jadi kita nabrak dia? Iya Bu, betul Bu. Ya ampun mas, kamu nggak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa kok. Kondisi kamu gimana? Tadi aku lihat kamu jatuh kan? Iya, cuman tangan aja, lecet-lecet dikit. Aduh ya ampun mas, aku bener-bener Jadi, minta maaf. aku mau pergi ngantar paket, tapi malah dimintain uang. Tapi nggak apa-apa lah. Aku cuma adain hasil tadi ngantar dapat 100.000. Kalau Nggak usah. Harusnya dari pihak kita yang kasih uang sama kamu. Bu, jelas-jelas orang ini yang nabrak kita duluan, Bu. Tapi saya kenal sama dia, Lel. Lagian juga kamu ngapain minta ganti rugi? Kamu mempermalukan saya banget sih. Iya, biar dia Padahal- selanjutnya nggak ya kan saya, main-main kalau nyetir. kan saya yang ditabrak Mbak, bukan saya nabrak Mbak. Iya, kamu jatuh gara-gara kamu hanya mengendarai sepeda motor, sedangkan kita mobil. Tapi yang salah di sini tetap kamu. Kamu yang nabrak duluan. Kita ini di sini salah, harusnya kita minta maaf. Bukan kita malah marah-marah, malah minta ganti rugi kayak gini. Kalian mempermalukan saya ya? Pak kita juga ikut-ikut. Saya nggak ikut-ikut Bu. Malahan Bu Leli minta ganti rugi 2 juta Bu. Saya kecewa sama Bu Leli. Ya udah deh kalau begitu, Mending saya kita ke rumah sakit aja yuk. nggak usah. Soal motor kamu biar diurusin sama sopir aku. Nggak usah. Jadi saya nggak pantas buat naik mobil sih. Lagian saya nggak kenapa-napa kok. Udah, nggak usah mikirin saya lagi. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kalau kamu nggak bisa dan nggak mau naik mobil aku, mungkin aku yang bareng kamu aja. Kamu bareng aku. Iya. Tapi Bu, ini kita mau meeting. Iya, Bu. Bener banget, Bu. Acara Bu Aduh. Sinta ini penting, Bu, daripada dia. Urusan meeting juga masih kurang sejam lagi kan. Jadi kalian tenang aja. udahlah, nggak apa-apa sih. Kamu nggak usah ngerasa gak enak sama aku. Masa kamu mau naik motor beginian? Aku mau ngajakin kamu jalan sebentar, boleh kan? Aku kan juga harus ngantar paket. Iya nggak apa soal itu urusan gampang. Mending sekarang aku mau ngajak kamu jalan dulu aja. Aku memang lagi ada kepentingan, aku mau meeting, cuma itu bisa ditunda dulu. Oke? Aku ikut kamu, boleh kan? Udah ayo, Tapi, Bu, kita berdua gimana? Udah deh. kalian bisa langsung kantor aja. Nanti saya bakal suruh ke sana kok. Oke? Kak Gita, saya minta uang dulu. Siap Bu. Nggak jadi minta ganti rugi, akhirnya bosnya ikut saya Mbak. Duh. Mari. Naik ya. Kita beli saya duluan. Siap Bu. Mbak, duluan ya Pak, duluan ya Pak. Iya Mas. Tuh. Tunggu. Kalau kayak gini caranya, aku sampai kantor tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Karena yang punya acara tuh Bu Sinta. Udah deh, Bu Sinta kan masih mau jalan sama tukang kurir gak jelas itu. Mending sekarang kamu anterin aku aja ke rumah Pak David. Aduh, saya nggak berani Bu. Soalnya itu bukan perintah dari Bu Sinta. Heh? Bu. Kita kan berdua disuruh langsung ke kantor Bu. Jadi kamu nggak mau menuruti perintah aku? Yaudah deh, kalau kayak gitu aku bakal pastiin kamu dipecat bulan ini. Ya udah, aku aja yang ngendarain. Ya udah, ayo Bu. Aneh banget. Cepat. Gimana Pak? Saya tunggu di mobil aja Pak. Ya kamu tunggu di sini ya. Oke, siap. Aku mau ke kantor dulu. Ya, Oke, mau masuk siap. dulu. Soalnya Siap, ada siap. kerjaan yang harus Oke, siap, diselesaikan. Oke, siap. Kalau semuanya ada kepentingan, aku Siap. bakal telepon kamu. Oke, siap. Ya? Siap. Siap, Kalau saya tunggu. enggak, gini aja deh. Kamu ke bandara, ya, Ya. jemput Oh. pacar saya ke bandara soalnya dia baru pulang jalan-jalan dari Siap. Siapa Pak? Sinta Ya. itu Pak? kan Rita. Masa kamu nggak tahu Banyak sih? juga Pak ya. Siap. Siapa? Ya udah, kalau kamu nggak tahu sama orangnya, nanti aku bakal kirim fotonya supaya kamu nggak salah orang. Nanti Oke, istrinya orang kamu bawa, kan bisa repot kan? Ya, siap, siap Pak. Saya tunggu kabar dari sampean Pak ya. Siap. Tuh. Ini anak buahnya Sinta kenapa WA aku ya? Katanya mau ketemu sama aku. Kamu inget yang namanya Sinta?
Ya itu Pak, saya lupa lagi Pak Yang kemarin kita ngadakan enggak, soalnya kebanyakan ini. Ibu Sinta yang kemarin kita meeting, kamu Iya. kan aku bawa. Masa kamu udah lupa? Sebentar Pak, saya inget-inget dulu. Oh ya, yang itu ya apa? Yang waktu itu meeting sama Bapak yang Bapak suka itu. Nah, bener banget. Ya udah gini aja. Nanti biar aku nyuruh supir Pak Anton biar jemput ke bandara. Jemput Rita. Kamu ikut aku ketemu sama Leli. Soalnya kalau aku disuruh milih, pastinya aku lebih milih Ibu Sinta. Soalnya perempuan itu sangat menantang banget, ya. Aku deketin beberapa bulan terakhir, tapi dia tetap gak mau. Dan otomatis karirnya udah bagus. Kalau masalah Rita, aku cuma buat seneng-seneng doang. Oke? Kalau kamu bisa bantu aku, kamu bantu aku untuk mendapatkan Sinta. Supaya perusahaan aku ini tambah berkembang ke depannya. Kamu tenang aja. Kalau masalah bonus nanti aku bakal kasih. Ya udah ya. Aman berangkat Pak. Ya. Hati-hati jangan luput-luput ya. Oke. Turun di sini aja. Di sini Bu rumahnya Bu. Bukan, cuma sekitaran sini. Tadi aku sudah sempat ngabarin Pak David sih, katanya dia udah mau ke sini. Aku janjian di sini aja biar aman. Kalau bisa jangan lama-lama Bu. Soalnya saya cuma takut aja duluan Bu Sinta nyampe ke kantor Bu. Saya cuma takut kena marah. Pak Gita, kamu tenang aja. Pak David itu pemikirannya tuh satset, nggak kayak kamu. Terserah deh, Bu Leli. Itu kayaknya. Pak David. Nah itu dia. Bu Leli. Udah kita samperin aja langsung. Gimana? Kamu suka nggak sama dia? Iya. Hah? Tapi sama siapa? Boleh nggak ya? Turun. Oke. Bu Leli, tumben banget. Ada apa ya? Saya itu punya berita yang sangat-sangat panas, Pak. Ada informasi apa ya, Bu? Kayaknya penting banget. Ini tentang Bu Sinta, Pak. Bu Sinta? Emang kenapa Bu Sinta? Kecelakaan atau... Saya tahu sendiri kalau Pak David itu dari dulu sampai sekarang naksir kan sama Bu Sinta. Tapi tadi itu ada kejadian, Pak, yang bikin saya jadi emosi, Pak. Ya kejadian apa? Bilang dong. Cepetan. Bu Sinta ini mau ke acara penting dengan saya dan juga Pak Gita. Tapi ada tukang paket yang tiba-tiba nabrak mobil kita. Terus? Saya berusaha negur tukang paket itu dong. Tapi nih Pak, anehnya Bu Sinta malah belain tukang paket itu. Dan sekarang Bu Sinta nggak ada bersama saya dan juga Pak Gita. Dia ikut bersama tukang paket itu, Pak. Bareng sama tukang paket? Iya, Pak. Ini maksudnya gimana sih? Tukang Tapi- paket itu saudaranya atau temennya atau gimana? Saya juga nggak tahu lebih jelasnya, Pak. Tapi kalau menurut saya Bu Sinta itu kayak yang akrab banget sama tukang paket itu. Sampai-sampai dia mau diajakin buat nganter paket. Bayangin, Pak. Ini Saya sebagai tim dari Pak David yang membantu tentang asmara cinta Pak David kepada Bu Sinta merasa emosi banget, Pak, dengar hal seperti itu, ya kan? Ini nggak bisa dibiarin. Ini harus dikasih pelajaran tukang paket tersebut. Iya, justru dari itu saya bela-belain ke sini padahal saya ada acara penting buat ketemu sama Pak David dan buat laporan. Terus tukang paketnya kemana sekarang? Tadi saya juga sempat ikutin sebentar. Kayaknya di daerah sini, Pak. Makanya saya ajak Pak David ketemuan di sini. Bu Leli gimana sih? Udah bawa Pak Gita, tapi masih membiarkan Sinta ikut bareng sama tukang paket. Seharusnya Pak Gita kan bertindak, tau nggak? Masalahnya saya dengan Pak Gita itu bawahan dari Bu Sinta. Dan kita berdua tuh nggak bisa apa-apa kalau Bu Sinta udah memberi perintah. Gimana sih? Iya juga sih. Terus kita harus cari Bu Sinta, kemudian kita harus ngasih pelajaran sama tukang paket tersebut. Pak Taufik, ya. Kayaknya aku butuh bantuan kamu deh untuk menghajar tukang paket
Itu aman Pak. seperti Gimana? biasanya. Ya kasih dia pelajaran, ya. Bikin dia babak belur supaya dia tuh tahu diri, ya. Pak David. Ya. Tapi kalau semisal kita cari orang tersebut menggunakan kendaraan, Bu Sinta malah curiga. Dan Bu Sinta bakal ngelihat keberadaan kita. Gimana kalau kita jalan aja Pak? Lagian deket kan Pak? Ya kalau semuanya deket gak apa-apa, ya. Aku harus bawa sopir aku atau gimana nih? Tapi kalau menurut saya Pak, lebih baik kita berdua aja Pak. Karena nanti kalau semisal kita kepergok sama Bu Sinta, kita bisa alasan kalau tukang paket itu punya utang atau enggak, dia udah menggelapkan paketan dari Pak David. Gimana Pak? Ya udah. Di sini yang tahu Bu Sinta itu Bu Leli, ya. Saya ikut gimana enaknya aja. Yang terpenting Bu Leli harus tetap mendukung aku supaya aku bisa mendapatkan Bu Sinta. Ya udah. Tapi kita harus melakukan rencana ini dengan sangat cantik Pak. Kita nggak bisa dong ngelabrak tukang paket itu pas waktu ada Bu Sinta. Udah, kamu tenang aja kalau masalah itu. Ya, kita bisa atur gimana caranya Bu Sinta meninggalkan tukang paket Ya tersebut. udah. Kita Kita- berangkat sekarang Pak. Dari mana ini? Kayaknya ke situ deh Pak. Ya udah, yuk. Iya. Pak Taufik, Kita tunggu sini ya. kamu tunggu sini juga ya. Oke. Ayo, Pak. Lah, Duh, Berhenti di sini. aku capek banget dari tadi. Aduh. Aduh. Begini banget ya jadi tukang terpaket, jadi kurir. Aku juga kayaknya mulai pusing ini. Dari tadi kita Aku juga tadi cuma bukan muter-muter doang. bukan cuman pusing, tapi sakit gigi juga. Pantesan kamu agak bengkak itu gigi kamu. Lebay banget. Tapi kita baru ketemu, udah lama gak ketemu. Dari tadi cuman ngobrol tentang cari alamat. Kamu udah nikah sih? Iya, bentar lagi aku mau nikah. Oh. Ya udah, nanti kelihatan calon suami kamu gimana? Iya. Calon suami aku kan udah di depan aku. Maksud kamu? Iya, kamu. Aku mau ngajakin kamu nikah juga. Kenapa tadi aku sempat ngajak kamu pergi karena aku mau ngomongin soal ini. Gimana? Tapi kan kita baru ketemu, atau jangan-jangan kamu karena ngerasa bersalah aja tadi? Oh, enggak kok. Kalau cuma ngerasa bersalah, aku tinggal ganti rugi aja sama kamu. Aku benerin motor kamu, aku bawa kamu ke rumah sakit. Tapi kan tadi juga kamu nggak mau dibawa ke rumah sakit. Cuman sebenarnya pas tadi aku ngeliat kamu, aku mulai ngerasain jatuh cinta lagi aja sama kamu. Karena selama ini juga aku selalu cari informasi tentang kamu di sosmed ataupun di kalangan teman-teman juga. Aku belum dapet informasi. Kasih tahu dulu sama kamu. Kamu banyak karyawan. Kamu ada sopir, kamu ada mobil. Apa-apa juga serba orang yang ngerjakan. Kalau aku cuma tukang antar paket, jadi kurir. Nanti dilihat kawan kamu gimana. Pasti kan ada pengusaha-pengusaha sukses yang suka sama kamu. Nanti malah masalah lagi. Atau bakalan ngaruh lagi sama karir kamu. Kalau aku mah nggak bakalan nolak. Siapa sih yang nolak? Apalagi kamu sekarang udah sukses. Ya dulu aku ditinggalin sama kamu udah kayak orang gila. Perasaan dulu yang ninggalin tuh kamu deh. Ya kan? Kamu coba inget-inget deh. Iya soalnya kan kamu kamu itu selingkuh. Jadi aku males aja. Tapi udahlah gak usah bahas masa lalu. Gak Tapi yang terpenting apa-apa. sekarang aku ketemu kamu, aku udah puas banget ngeliat kamu. Jadi tapi selingkuhan yang dulu udah kamu putusin kan? Aku nggak habis pikir kamu ngomong yang Iya jelek-jelek ya sama udahlah, aku. ya udahlah. Oke maaf. Tapi kamu serius? Atau jangan-jangan kamu cuma mau bikin aku senang lagi? Ya kalau cuma bikin kamu seneng, ngapain aku dari tadi juga ngikutin kamu buat cari alamat, muter-muter, buat bantuin beresin kerjaan kamu juga. Ya memang kalau mungkin kamu berpikir kayaknya nggak mungkin kalau aku ngajak kamu menikah, itu kan cuma pikiran kamu aja. Cuman selama ini kamu nggak tahu perjuangan aku cariin kamu gimana kan. Jadi sekarang gimana? Kamu mau kan nikah sama aku? Kamu jangan main tampar-tamparan kayak kemarin dong. Enggak, aku mimpi enggak. Enggak lah. Tapi aku haus banget sekarang. Oke. Kalau gitu, Kita mau cari minum. aku mau beliin kamu minum di toko sebelah sana. Gak apa-apa. Nggak apa-apa, kamu haus kan?
Aku juga masih tahu kok minuman favorit kamu, jadi aku beliin aja ya. Ngapain? Nggak usah, aku kan mau beliin kamu minum. Oke, itu uangnya kamu simpan aja. Buat nanti. Ya aku antar aja. Nggak usah, kamu mau kesini. Kamu pengen deket-deket aku terus. Iya sih. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu aku beliin Kasih kamu ya. minum. Oke, bentar ya. Aduh. Aku udah gak tahu lagi nih. Harus ngomong apa? Sinta udah kaya, cantik, baik. Sekarang ngajakin aku nikah. Aku gak salah dengar kan tadi? Padahal aku cuma jadi kurir. Kayaknya aku mimpi deh. Mana mungkin lah Sinta bisa suka sama aku dan tiba-tiba ngajakin aku nikah. Dan sebenarnya kemana sih arah perginya tadi? Hah? Dari tadi kita muter-muter tapi nggak ketemu-temu. Tahu nggak? Pak David, saya tuh juga nggak tahu. Pak David ngapain nanya sama saya sih? Ya kan kamu yang tahu informasinya dia tuh kemana. Hah? Bentar deh. Itu kayaknya cowok yang tadi, Pak. Bener banget, Pak. Itu. Dari helmnya juga sama. Sinta. Kok bisa-bisanya seorang Sinta pemilik perusahaan mau ikut bareng sama tukang? Iya, justru dari itu, Pak. Kita tuh harus selidiki, Pak. Gimana caranya biar Bu Sinta itu nggak pergi sama dia lagi. Ya kita samperin kasih pelajaran aja tukang paket itu. Ya udah, kayaknya Bu Sinta nggak ada, Pak. Gimana kalau Sinta kita... kemana? Tadi takutnya Sinta itu nggak ikut gitu loh, nggak ada di sini. Hah? Cuma minta anterin doang, kemudian dia sendirian di sini. Atau jangan-jangan Bu Sinta pergi ke acara yang Bu Sinta suruh ke saya. Aduh, gawat dong. Pak, saya harus buru-buru ke sana, Pak. Hah? Buru-buru ke sana. Terus aku Iya. mau tinggal sendiri. Aku nggak tahu sama orang itu, ya, dia atau enggak yang bawa Sinta. Kemudian kamu mau pergi. Tapi orang itu bener kok, Pak. Pokoknya Gimana kalau... aku gak mau tahu, kamu harus ikut aku ya. Sinta ada di sini atau tidak ya, itu urusan belakang. Yang terpenting aku ngasih pelajaran sama orang itu. Ya udah deh, kita samperin aja sekarang. Ya udah yuk. Lama banget Sinta ya. Kasian juga dia jalan-jalan. Sinta kemana? Hah? Mau ambil paket mas? Paket gak usah. Loh, berbicara lain tau nggak? Ini bukannya mbak yang tadi ya? Iya, emangnya kenapa? Kok mbak ada di sini? Asal kamu tahu ya, orang yang sekarang aku bawa di hadapan kamu ini pacar dari Bu Sinta, orang yang kamu bawa tadi. Terus orangnya kemana sekarang? Tapi barusan Sinta bilang nggak ada pacar. Terus dia ngajakin saya nikah mbak. Pak David tahu nggak? Orang ini maksa-maksa buat Bu Sinta biar mau diajak sama dia, Pak. Padahal Bu Sinta udah nolak loh, Pak. Mbak nggak boleh begitu dong. Kan tadi mbak udah menyaksikan sendiri sama sopirnya mbak. Kalau misalkan Bu Sinta itu mau ikut saya sendirian mbak. Jadi bukan saya yang maksa. Udahlah gak usah kebedean. Dan barusan Sinta juga bilang kalau misalkan dia gak punya pacar, gak punya pasangan, terus dia ngajakin saya nikah. Terus kita harus percaya dengan omongan kamu, yang cuma pengantar paket. Kamu bisa melakukan apapun supaya bisa mendapatkan orang kaya seperti Sinta itu. Saya gak gila harta mas. Alah, gak usah ngomong seperti itu deh. Dan kamu seharusnya harus sadar diri dong. Kalau semisal Bu Sinta emang bener-bener ngajakin kamu nikah, kamu harus tolak dong. Kamu mau ngasih makan Bu Sinta apa emangnya? Ya, Padahal setahu saya, kalau bayaran tukang paket itu jauh. mbak, saya mau ngasih tahu sama mbak. Mau saya tukang paket, mau saya kuli bangunan atau kerjaan saya apapun, gak usah ngurusin kehidupan orang lain mbak. Ya jelas Saya dong. kerja sendiri, saya gak minta makan sama mbak juga kan. Kamu emang gak punya malu ya? Saya dari tadi udah sabar-sabar mbak. Saya itu sebagai bawahan Bu Sinta, gak terima ya kalau Bawahan semisal doang, Bu Sinta itu punya pacar kayak kamu, Iya. apalagi sampai jalan sama kamu. Seandainya Sinta itu kamu yang memberi makan atau kamu orang tua si Sinta, mungkin aku bakalan pergi. Tapi masalahnya kamu yang gajikan Sinta juga. Dan tadi aku udah cukup sabar. Aku ditabrak malah aku yang dituduh nabrak. Kamu itu gak berhak marah-marah sama kita, tau nggak? Kamu ini cuma tukang paket, tau nggak? Duh, mas, mau diapain mas? Duh, Kamu harusnya sadar diri, tahu diri.
Kamu itu orang miskin, tau nggak? Jangan berharap kamu menjadi orang kaya dengan kamu mendekati atasan dia. Hah? Cinta itu katanya bersama aku. Mas, saya dari tadi udah diem bukan berarti saya takut ya mas. Saya diem karena saya menghargai aja. Nah kita nih gak kenal mas. Saya pikir kalian mau ngambil paket. Ternyata kemunculan Mbak ini juga tambah meyakinkan saya kalau kalian berdua memang cari gara-gara. Iya. Aku bakalan aduin kalian sama Sinta. Di sini itu yang cari gara-gara duluan itu kamu. Emang aku cari gara-gara apa sama kamu? Kamu masih nggak ngerti ya? Tadi aja aku udah bilang ke kamu. Kalau semisal aku sama Bu Sinta itu ada acara penting. Goblok banget jadi orang. Kan aku udah bilang mau ganti. Ya udah, aku ganti. Terus yang punya mobil aja gak mau minta ganti. Kenapa kamu yang jadi repot? Atau jangan-jangan kamu butuh uang? Emang kerjaan suka meras orang ya? Kamu gak mikir apa? Hah? Bu Sinta gak mau ambil uang kamu itu. Kan apa? Uangnya cuma sedikit, tau nggak? Hah? Dan dia itu orang baik, ya. Dia tidak mau membebani kamu. Caranya kamu sadar itu. Jangan Secara malah tidak melunjak. langsung, Bu Sinta itu meremehkan kamu. Karena bayaran kamu itu cuma secuil. Tapi kalau kalian bilang dia meremehkan aku, terus ngapain dia ngajakin aku nikah? Hah? Walaupun aku jadi kurir begini nih, mantan aku juga jadi bos kan? Ya mungkin Bu Sinta ngajakin kamu nikah biar kamu sadar kalau semisal kamu emang gak mampu buat nikahin Bu Sinta. Tapi sayangnya di sini kamu malah kepedean dan malah pamer ke kita berdua. Padahal kita udah tahu maksud utama dari omongan Bu Sinta itu. Biasalah, Dan. Hah? Namanya juga orang gak berpendidikan dari dia. Hah? Kerjanya cuma nganterin pakai doang. Meskipun orang ngomong apa, pasti dianggapnya serius. Hah? Ada diri dong. Apa bener ya? Sinta cuma mau ngerjain aku aja. Tapi ya gak mungkin lah Sinta begitu sikapnya. Kalau memang aku langsung denger langsung dari omongan Sinta dan Sinta ngomong begitu sama aku bersedia kok buat nolak. Kamu jangan nyolot-nyolot ya jadi orang. Jelas-jelas di sini aku udah bawa pacar asli dari Bu Sinta, tapi kamu masih maksa dan juga kekeh buat deketin Bu Sinta. Ya siapa sih yang gak mau deket sama Sinta? Dia udah cantik, baik. Ya sayangnya orang yang sekarang berusaha deket sama Bu Sinta itu gak punya malu dan gak punya harga diri kayak kamu. Ya aku gak peduli mau omongan orang lain tuh seperti apa. Ya aku udah terbiasa kok dihina sama orang lain. Aku juga udah terbiasa gak dihargai sama orang lain. Ya wajar aja sih kalau kamu emang gak peduli. Karena kamu bener-bener orang yang gak punya pendidikan kan. Ya kalau aku pendidikan tinggi gak mungkin dong aku jadi kurir paket. Sekarang yang jadi pernyataan, kamu pendidikan tinggi tapi sikapnya begitu sama orang lain. Pantes, ya karirnya jadi bawahan aja gak pernah jadi atasan. Ya begitu sama orang lain. Aku kayak gini juga, milih-milih kali. Gak semua orang aku kayak giniin. Buktinya Pak David. Ya soalnya dia kan orang kaya, makanya kamu hargai. Coba seandainya jadi kurir juga, mungkin kamu menghargai dia? Gak mungkin. Kita percuma juga berdebat sama orang miskin. Orang miskin mana punya harga diri? Hah? Apapun yang buat dia menghasilkan ya dia bakal lakukan. Apalagi jelas-jelas Sinta udah punya perusahaan, kaya raya, cantik. Hah? Meskipun dia harus ke dukun, dia pasti bakal ke dukun. Kalau kamu kalau ngomong jangan sembarangan dong. Ya emang benar apa yang dikatain Pak David. Kamu juga. Karena dilihat dari raut wajah kamu aja, kamu itu contoh laki-laki mau kondo, tau nggak? Emang kurang ajar juga nih cewek. Aku dari tadi udah nggak hargai kamu karena kamu perempuan. Seandainya kamu juga laki-laki sama dia, udah aku hajar kalian berdua. Aku malas saja. Orang seperti kalian biasanya cengeng, dikit-dikit. Urusannya panjang. Malas saja aku berusaha begitu. Kalau kita mau selesaikan secara laki-laki, ya udah nggak apa-apa. Orang yang bilang kayak gitu, itu hanya orang yang punya uang. Gak mau urusannya disangkut pautkan sama uang. Sama kayak kamu. Well, supaya laki-laki ini jerah. Pak David? Bu Sinta dari mana, Bu? Coba deh Sim, kamu jelasin. Katanya dia pacar kamu. Kamu tahu nggak? Aku udah dikata-katain. Aku karena cuma jadi kurir. Nih, tas paket aku dirusakin sama dia. Bu, laki-laki ini nggak bener, Bu. Nggak semua omongan yang dia katakan itu bener, Bu. Kamu kan udah tahu kan perempuan ini emang kurang ajar, pembohong. Tadi aku ditabrak, aku malah dibilang nabrak. Terus aku dimintain uang 2 juta. Mana aku dapat uang 2 juta sedangkan hasil kerja aku sehari belum tentu sampai 100.000. Sekarang urusan Bu Leli datang sini membawa Pak David itu untuk apa, Bu? Aku juga baru sadar. Terus kenapa ya tiba-tiba mereka ada di sini? Atau jangan-jangan mereka emang
Oh, aku tahu. Perempuan ini jangan-jangan laporan nih sama laki-laki ini. Karena dia bilang dia ngaku-ngaku jadi pacar kamu. Tapi kamu gak punya pacar. Maksudnya jadi pacar saya? Pak David bilang ke dia kalau Pak David pacar saya. Bu Sinta harusnya sadar dong. Ibu Sinta ini siapa, laki-laki ini siapa? Masa Bu Sinta mau menurunkan harga diri Bu Sinta demi laki-laki miskin ini? Sekarang aku mau perjelas sama kamu ya, Zin. Kalau memang kamu malu bareng sama aku, kamu bisa tarik lagi deh omongan kamu yang kamu ngajakin nikah sama Aku aku. nggak pernah malu sama sekali untuk mengakui aku suka sama kamu. Di depan siapapun, bahkan di depan Pak David dan Bu Leli sekalipun. Bu, tapi ibu baru pertama kali loh ketemu sama Iya, memangnya dia. apa? Kalian Iya. berdua nggak tahu kan masa lalu saya seperti apa? Sin. Laki-laki ini adalah mantan saya. Mantan? Dulu saya cinta banget sama dia. Cuman karena kesalahan yang saya perbuat, akhirnya dia pergi buat ninggalin saya. Tapi sekarang, saya pengen memulai kehidupan baru sama dia. Terus tiba-tiba kalian mau menghancurkan masa depan yang selama ini saya cari-cari. Tapi Bu, saya itu tujuannya ya demi kebaikan Bu Sinta juga. Ini bukan demi kebaikan, Bu Leli. Bu Leli nggak tahu gimana kebaikan tentang hidup saya. Dan sekarang juga Pak David. Pak David nggak capek kayak gini terus, Pak. Pak David juga sama-sama CEO kan. Jadi kalau kayak gini caranya, Pak David nggak terlihat sebagai CEO di sini, Pak. Sebagai penghancur hubungan orang. Ya, ku kasihan aja sama Bu Sinta. Masa Bu Sinta mau kembali lagi ke masa lalunya sedangkan dia tidak berperan penting dalam hidup Bu Sinta? Soal urusan masa lalu itu urusan saya, Pak. Sekarang saya tahu kenapa alasan Pak David datang ke sini. Itu karena Pak David punya perasaan sama saya kan. Pak David nggak terima saya deket sama siapapun kan. Ya, sampai detik ini saya masih mengharapkan Bu Sinta menjadi istri saya, Bu. Tapi sampai kapanpun itu nggak akan terjadi, Pak. Karena saya sayang sama dia. Saya bakal menikah sama dia. Bu, Saya ngajak dia untuk menikah. tapi kalau Bu Sinta mau menerima Pak David, hidup Bu Sinta bakalan terjamin. Kenapa sih gak kamu aja nikah sama dia? Udah jelas-jelas kita udah gak mau. Tadi saya sudah memaafkan Bu Leli tentang Bu Leli meminta uang 2 juta sama orang yang udah kita tabrak. Sekarang Bu Leli malah membuat ulah kayak gini. Jangan-jangan bentar lagi Bu Leli datang ke sini bawa Pak Gita untuk marah-marah juga. Tapi Bu, kayaknya Pak David ini benar-benar baik buat Bu Sinta. Saya nggak mau terima alasan apapun atau pujian apapun dari kamu terhadap Pak David. Saya nggak mau denger itu, Bu Leli. Dan kalau seandainya Bu Leli akan terus-terusan seperti ini, ikut campur soal urusan pribadi saya nggak akan segan-segan buat turunkan jabatan Bu Leli atau Bu Leli saya pecat. Enggak Bu, saya minta maaf. Pak David, kayaknya saya nggak bisa bantu Pak David lagi. Sekarang Bu Leli kembali. Iya Bu, siap. Saya permisi Bu. Bu Leli. Dan untuk Pak David ingat ya Pak, perusahaan Pak David masih membutuhkan perusahaan saya. Kalau seandainya Pak David ngedeketin saya cuma untuk menguntungkan perusahaan Pak David sendiri, saya juga nggak akan segan-segan kok buat putus kerjasama antara perusahaan kita berdua. Bu, saya minta maaf sebelumnya karena saya sudah memaksakan perasaan saya. Saya minta maaf dan saya gak bakal ganggu Bu Sinta lagi. Tapi saya minta tolong jangan putus kerjasama kita, Bu. Nggak mau jadi kurir paket aja, Mas? Permisi. Mau kemana, Mas? Oh, ternyata cuma begitu ya? Aku minta maaf ya Mas. Tuh, Aku jadi nih, ya ampun. copot. Udah nanti soal ini biar aku bantu beresin. Tapi kan kedepannya juga kamu nggak perlu lah Mas bawa motor dan bawa keranjang kayak gini lagi. Tapi, aku harus kerja apa sih? Iya kan aku udah bilang sama kamu kalau aku ngajakin kamu nikah. Kamu belum jawab ya soal itu. Ternyata. Aku mau kok, aku mau sih. Tapi, biar aku ngumpulin duit dulu buat kita nikah. Iya soal itu gampang. Nanti kan juga aku pasti bakal bantu kamu buat kamu bisa jadi pemimpin di perusahaan aku. Tapi, Nggak usah tapi-tapian. Kamu tadi udah bilang mau kan? Gimana? ya udah. Ya. Jadi kita mau nikah. Iya, kalau bisa besok ya besok kita urus. Ya aku kan harus restu orang tua dulu. Oh iya. Oke, kita duduk di depan aja dulu. Aku minum dulu. Ya udah, yuk. Udah, yuk.